Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmayani dengan NIM 230054271 dan rekan saya Rafil Zahra dengan NIM 230054247. Pada video ini kami akan mempresentasikan analisis SWOT Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Stay tune! Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertanggung jawab atas segala urusan keagamaan. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama. Rencana Strategis Kementerian Agama merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang mengandung visi misi Presiden dan Wakil Presiden serta prioritas nasional. Visi dari Kementerian Agama yaitu Kementerian Agama yang profesional, andal dalam membangun masyarakat yang soleh, modern, cerdas, dan unggul dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Selanjutnya yaitu misi dari Kementerian Agama. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Selanjutnya, misi yang keempat yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Dan misi yang terakhir yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam mewujudkan misi tersebut, Kementerian Agama membentuk 6 tujuan. Yang pertama, peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, ritual, dan sosial. Yang kedua, penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, peningkatan umat beragama yang menerima pelayanan keagamaan. Tujuan yang keempat yaitu peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berciritas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Yang kelima, peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan mempunyai daya saing yang komparatif. Serta tujuan yang terakhir yaitu peningkatan birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Dalam analisis SWOT terdapat 4 jenis analisis. Yang pertama itu ada kekuatan, yang kedua itu ada kelemahan, yang ketiga ada peluang, dan yang keempat itu ada ancaman. Untuk kekuatan dalam analisis SWOT, Kementerian Agama memiliki kekuatan. Yang pertama itu ada keberagaman lembaga pendidikan yang beragam. Pemerintah menyediakan tempat pendidikan yang beragam seperti madrasah, pondok pesantren, boarding school, dan yang gratis itu sekolah negeri. Dengan adanya tempat pendidikan lembaga ini merupakan salah satu dukungan pemerintah dalam memeratakan pendidikan agama bagi masyarakat di Indonesia. Kedua, landasan hukum dan kebijakan. Kementerian Agama memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan adanya landasan hukum ini, Kementerian Agama memiliki panduan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dengan ada landasan hukum ini, pemerintahan dapat bekerja sesuai dengan harapan yang diinginkan. Contoh dari landasan hukum ini seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan undang-undang lainnya. Yang ketiga, regulasi yang mendukung. Dengan adanya regulasi ini nantinya akan menjadi kerukunan antar umat beragama yang menyebabkan harmonisasi antar masyarakat. Dan dengan adanya regulasi ini, masyarakat bebas memeluk agama yang dipercayai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang keempat itu sumber daya manusia. Kementerian Agama memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang bagus dan juga latar belakang agama yang beragam. Keberagaman ini diharapkan Kementerian Agama dapat memberikan layanan kebutuhan masyarakat dalam keagamaan
secara lebih komprehensif. Jenis analisis SWOT yang kedua yaitu mengenai kelemahan atau weakness. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran dan keagamaan. Ketimpangan kualitas pembelajaran dan pelayanan keagamaan merupakan salah satu kelemahan yang signifikan dalam implementasi rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Misalnya, ada beberapa daerah yang memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai, dan ada juga beberapa daerah yang memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang kurang memadai. Yang kedua yaitu mengenai kualitas pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama masih terbatas dalam hal cakupan dan kualitas. Pelayanan yang tidak maksimal dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut dan dapat menyebabkan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Salah satu kelemahan dari Renstra Kementerian Agama tahun 2020 hingga 2024 ialah ketidaklengkapan dan kurang menariknya sistem informasi yang ada. Sistem yang kurang up-to-date dan kurang user-friendly dapat menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan dan program yang ada. Yang keempat yaitu transparansi. Tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu kelemahan dalam mencapai tujuan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 hingga 2024. Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, birokrasi yang tidak efisien, dan dapat munculnya potensi korupsi. Yang kelima yaitu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kelemahan yang sangat signifikan dalam menjalankan program-program strategis yang ada dalam Renstra Kementerian Agama. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program-program strategis yang sebelumnya telah direncanakan mungkin sulit untuk direalisasikan, terutama untuk program yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Analisis SWOT yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu kerjasama dengan negara lain. Kerjasama internasional merupakan suatu aspek penting dalam meningkatkan peran Indonesia di kancah global, terutama dalam diplomasi agama dan modernisasi agama. Kerjasama ini dapat berupa dalam hal pendidikan, pengelolaan zakat, dan pembentukan masyarakat beragama yang toleran. Yang kedua yaitu peningkatan moderasi agama. Moderasi agama adalah sebuah pendekatan dalam hal memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, toleran, dan inklusif tanpa terlibat dalam fanatisme dan ekstremisme. Tuntutan global terhadap toleransi dan modernisasi agama memberikan peluang kepada Kementerian Agama untuk memperkenalkan nilai-nilai yang ada melalui berbagai program yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu peningkatan teknologi digital. Peningkatan teknologi informasi memberikan peluang kepada Kementerian Agama untuk memodernisasi pendidikan agama dan penyuluhan melalui berbagai macam media digital dan e-learning, serta memberikan akses memperoleh informasi bagi umat beragama di seluruh Indonesia. Analisis SWOT yang keempat yaitu ancaman. Dalam melakukan visi, misi, dan program Kementerian Agama ini, tentunya Kementerian Agama memiliki ancaman. Ancaman yang pertama itu kurangnya toleransi. Dengan adanya kurangnya toleransi, ini nantinya akan menyebabkan konflik antar umat beragama, ketidakharmonisan sosial antar umat, dan yang paling parah berujung kekerasan dan juga bisa memecah belahkan bangsa. Ancaman yang kedua yaitu hilangnya nilai-nilai keagamaan. Dengan hilangnya nilai-nilai keagamaan, terutama pada generasi muda ini, nantinya akan menyebabkan perilaku amoral. Contoh perilaku amoral ini seperti korupsi, kekerasan, pencurian, dan juga penyalahgunaan narkoba, serta turunnya rasa hormat kepada orang tua, guru, dan para tokoh umat agama lainnya. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman budaya luar. Contohnya budaya barat, salah satunya budaya individual. Dengan adanya budaya ini dapat mengikis nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia.
Dengan adanya budaya ini nantinya akan menyebabkan perilaku masyarakat di Indonesia lebih egois dan tidak peduli terhadap sesama atau masyarakat di sekitarnya.